Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta channel Sekolah Birokrasi, sebelum saya memulai tema kita yang akan kita bahas kali ini, mengingatkan kembali bagi penonton channel ini yang belum melakukan subscribe, mohon di subscribe, dan jika sudah, jangan lupa ditekan tombol lonceng dan like-nya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana membangun sebuah kinerja organisasi. Tentu kinerja organisasi ini tidak lepas dari prestasi-prestasi yang dilahirkan di tingkat mikro. Yang saya maksudkan adalah kinerja daripada individu seorang pegawai di dalam organisasi atau birokrasi. Kita bisa melihat berdasarkan penilaian dari Kementerian Pan-RB terkait dengan lemahnya manajemen kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi Kemenpan RB terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah. Itu lemah dari sisi manajemen kinerja. Dan kalau kita rinci lebih jauh, maka masih lemahnya sebenarnya bagaimana program-program tersebut direncanakan terkait dengan kinerjanya dan bagaimana mengukurnya. Dan tentu semua itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana program itu di cascading atau diturunkan ke dalam lebih rinci lagi berupa kegiatan dan subkegiatan. Tetapi yang terpenting lagi bahwa hampir semua program itu tidaklah dilaksanakan oleh salah satu perangkat daerah saja, tetapi merupakan kerjasama antara berbagai perangkat daerah. Karena itu faktor cross-cutting program menjadi sangat penting diperhatikan di pemerintah daerah jika ingin target-target yang merupakan tanggung jawab kepala daerah itu bisa dilaksanakan dan dicapai. Dalam istilah kerennya disebut dengan kolaborasi antara perangkat daerah, kolaborasi di level internal perangkat daerah, dan tentu saja kolaborasi antara individu. Kali ini kita akan bahas bagaimana mewujudkan kolaborasi di dalam birokrasi. Coba kita lihat dalam perspektif individu. Bagaimana kolaborasi itu dilakukan dan manfaatnya bagi seorang pegawai. Manfaat yang kita bisa rasakan jika kolaborasi itu dilakukan oleh seorang pegawai, maka dia akan membantu dirinya mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Bisa lebih sadar lagi akan kemampuan apa yang ia miliki dan di mana ia perlu meningkatkan diri. Terutama ini akan terlihat di dalam struktur birokrasi yang berbasis pada squad atau tim. Sehingga pengembangan diri ini itu bisa dilakukan karena setiap pegawai mengenali apa potensi diri mereka. Yang kedua tentu akan memberikan manfaat ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya yang memiliki keahlian yang berbeda di dalam birokrasi, sehingga mendorong mereka itu untuk belajar hal-hal baru dan mengembangkan keterampilan yang sudah ada karena berinteraksi dengan rekan-rekan setim, sehingga ini mampu meningkatkan keterampilan mereka. Manfaat lain yang mereka rasakan adalah dengan melalui kolaborasi, maka seorang pegawai akan belajar cara berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah-masalah secara bersama-sama. Tentu ini akan menimbulkan adanya pertumbuhan pribadi dari sisi kapabilitas. Manfaat berikutnya terkait dengan adanya perluasan jaringan. Ini bisa dicapai karena kolaborasi itu membuka peluang bagi seorang pegawai untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan maupun pengalaman. Sehingga dengan berkenalan dengan orang-orang baru itu tentu akan meningkatkan kapasitas dia. Hal lain yang terkait dengan perluasan jaringan ini
Karena dengan jaringan yang luas itu bisa membuka pintu bagi pegawai menuju peluang kerja baru dan kolaborasi di masa-masa mendatang, sehingga akan menimbulkan peluang kerja baru. Yang ketiga tentu ada peningkatan kreativitas. Hal ini bisa dilakukan karena dengan adanya pertukaran pikiran antar pegawai yang lain, itu bisa memicu ide-ide kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh dia. Sehingga peningkatan kreativitas itu bisa dicapai karena lahirnya ide-ide baru dari teman kerja. Peningkatan kreativitas juga itu bisa dicapai karena kolaborasi itu pada prinsipnya sebenarnya mendorong pegawai untuk berpikir di luar kotak atau sering dikenal out of the box dan akan menemukan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks, sehingga dia akan terbiasa menemukan solusi-solusi yang inovatif. Yang keempat, terkait dengan kolaborasi itu akan mendorong motivasi dan dukungan bagi seorang pegawai. Tentu bekerja sama dengan orang lain itu bisa meningkatkan motivasi dan semangat kerja, sehingga semangat kerja merupakan manfaat lain dari melakukan kolaborasi antar pegawai. Ketika menghadapi tantangan, maka seorang pegawai tentu merasa perlu didukung oleh anggota tim. Karena itu, kebiasaan ini akan mendorong perasaan nyaman bekerja karena ketika menghadapi masalah, maka teman atau rekan kerjanya memberikan dukungan kepada mereka. Yang kelima tentu menimbulkan kepuasan pribadi. Tentu bagi seorang pegawai, meraih sebuah prestasi bersama itu memberikan rasa kepuasan tersendiri yang lebih besar dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Dan tentu juga mereka akan merasa telah berkontribusi secara positif terhadap suatu kegiatan atau proyek atau pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Sehingga kepuasan pribadi itu muncul karena adanya perasaan berprestasi bersama dan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian target-target tim. Lalu bagaimana manfaat kolaborasi ini dalam konteks organisasi? Tentu kolaborasi di dalam upaya untuk mencapai kinerja organisasi sangat memiliki peran yang sangat krusial. Ketika pegawai-pegawai itu dalam sebuah birokrasi bekerja sama secara efektif, maka akan tercipta sinergi yang dapat meningkatkan produktivitas, melahirkan inovasi-inovasi, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Manfaat-manfaat apa saja yang dirasakan organisasi ketika kolaborasi itu diterapkan di dalam sebuah birokrasi? Tentu dalam konteks ini, yang pertama adanya tentu peningkatan produktivitas seperti yang diharapkan selama ini oleh organisasi. Kenapa itu terjadi? Karena ada pembagian tugas. Nah, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata, maka pekerjaan itu bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien karena saling membantu sebagai sebuah tim. Peningkatan produktivitas juga itu bisa dicapai dan berakibat pada adanya penghematan waktu. Karena kolaborasi itu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat karena melibatkan berbagai perspektif dari rekan kerja. Yang lain tentu akan menimbulkan adanya upaya optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi baik sumber daya manusia maupun material itu bisa dimanfaatkan secara optimal agar tujuan organisasi bisa dicapai melalui kolaborasi antar individu dalam sebuah tim atau mungkin antar tim organisasi. Hal lain tentu peningkatan inovasi. Kenapa ini terjadi? Karena ya ada pertukaran ide di antara pegawai. Karena itu kolaborasi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bertukar pikiran dan ide-ide baru di antara sesama anggota. Peningkatan inovasi juga bisa tercapai karena selalu tim itu berupaya untuk menemukan solusi-solusi yang bersifat kreatif. Dengan menggabungkan berbagai perspektif, maka tim dapat menemukan solusi yang lebih kreatif dan inovatif terkait masalah-masalah yang kompleks yang dihadapi. Juga bisa terjadi peningkatan inovasi karena adanya pengembangan produk dan layanan baru. Tentu ini bisa dicapai karena kolaborasi tentu berupaya mendorong pengembangan produk maupun layanan baru yang dilakukan oleh birokrasi yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pertanyaan yang sangat penting saya kira dalam tema kita ini, bagaimana cara agar kolaborasi
terwujud antar pegawai. Tentu di sini dibutuhkan prakondisi-prakondisi yang khusus. Prakondisi yang saya maksud adalah kepemimpinan yang memang mendukung proses bekerja itu dilakukan melalui kolaborasi. Bagaimana caranya? Dukungan kepemimpinan itu adalah dengan memberikan contoh yang baik. Karena itu pimpinan harus menjadi role model di dalam berkolaborasi. Karena itu seorang pimpinan harus bisa menunjukkan bagaimana cara bekerja sama dengan tim dan menghargai kontribusi setiap anggota timnya. Bisa juga dengan komunikasi yang terbuka. Karena seorang pimpinan harus mampu menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap orang itu atau pegawai merasa nyaman untuk berbagi ide dan pendapat. Yang lain lagi adalah bagaimana pimpinan berani untuk mendelegasikan tugas-tugas dia kepada bawahannya. Karena itu bersifat memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan. Sehingga ini pegawai merasa dihargai akan kemampuannya. Peran pimpinan lain adalah komunikasi yang efektif. Ini bisa dilakukan dengan membangun sebuah jalur komunikasi yang lebih jelas. Karena itu pimpinan harus mengkreasi sedemikian rupa sehingga pegawai memiliki kejelasan dan mudah mengakses. Dan tidak hanya oleh kalangan tertentu, tapi diharapkan bahwa semua anggota tim itu bisa melakukan komunikasi efektif, baik melalui bantuan email, pertemuan, atau platform kolaboratif online yang sudah banyak diperkenalkan di dunia. Komunikasi yang efektif juga bisa dilakukan oleh pimpinan dengan cara apa? Mendengarkan secara aktif. Bagaimana ketika pegawai bekerja dan menilai sejauh mana kinerjanya atau mungkin dalam evaluasi, pimpinan mampu memberikan umpan balik bagi pegawai sehingga dia bisa memberikan solusi yang efektif bagi kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh seorang pegawai. Jangan lupa pimpinan juga itu harus memperhatikan bahasa tubuhnya di saat berkomunikasi, ya. Bahasa tubuh yang positif ini bisa meningkatkan efektivitas komunikasi. Karena itu seorang pimpinan harus bisa membangun sebuah pemahaman melalui bahasa tubuh yang ditunjukkan dengan atau terhadap bawahannya. Kolaborasi yang baik itu bisa dicapai kalau ada kejelasan mengenai tujuan bersama. Karena itu visi yang jelas merupakan sebuah hal yang sangat penting yang dipahami oleh anggota tim, sehingga visi dan misi itu bisa dicapai melalui kolaborasi antar individu dan maupun antar tim. Kemudian apapun tujuan-tujuan yang disusun oleh organisasi harus terukur, sehingga jelas setiap kegiatan, program, tugas itu kapan dikatakan berhasil dan kapan waktu penyelesaiannya. Jangan lupa bahwa tujuan dan visi maupun misi yang jelas itu ketika diimplementasikan harus juga ada mekanisme di dalam organisasi untuk memberikan perayaan terhadap keberhasilan dari capaian-capaian tujuan yang telah ditentukan. Karena itu merayakan setiap keberhasilan tim itu akan meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Kolaborasi juga akan sangat efektif ketika pimpinan itu bisa menciptakan berbagai tim yang beragam. Mengapa ini penting? Karena akan muncul sebuah keragaman perspektif sehingga orang-orang yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda itu bisa menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif dan mau berbagi kepada rekan kerjanya. Hal yang penting ditanamkan di dalam upaya untuk mendorong kolaborasi ini adalah adanya penerimaan terhadap perbedaan yang terjadi di antara rekan-rekan kerja. Karena itu pimpinan harus mampu menciptakan sebuah lingkungan kerja yang inklusif dan mau menghargai perbedaan yang terjadi di antara mereka. Satu hal yang memudahkan kolaborasi adalah di mana organisasi atau pimpinan harus bisa mengadakan berbagai alat dan teknologi yang bisa mendukung kolaborasi itu. Karena itu sekarang banyak dijual di pasar online bagaimana penggunaan teknologi-teknologi yang membantu kolaborasi. Karena itu platform kolaborasi ini harus bisa dikembangkan seperti hal-hal yang
teknologi yang mendukung kolaborasi yang bersifat online. Seperti yang sekarang ini ada, bukan mempromosikan ya, seperti Google Workspace, ada Microsoft Teams atau Slack untuk memudahkan berbagi informasi dan bekerjasama secara real time. Hal lain adalah tentu dibutuhkan sebuah pelatihan pasti. Karena itu berikan pelatihan kepada pegawai agar mereka dapat memanfaatkan alat-alat tersebut secara efektif. Hal lain yang perlu dikembangkan ketika ingin menerapkan kolaborasi di dalam organisasi adalah pentingnya melakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan team building. Melalui tentu acara-acara sosial, melalui pelatihan tim, tentu ini akan membangun hubungan yang baik antar anggota tim. Termasuk juga bagaimana membangun keterampilan kerjasama dan melakukan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah dihadapi oleh tim. Hal lain yang saya kira tak kalah penting adalah bagaimana seorang pimpinan itu berani mengakui dan mengapresiasi capaian-capaian dilakukan oleh anggota atau tim. Melalui apa? Pemberian umpan balik yang positif kepada pegawai-pegawai di setiap kesempatan. Lalu jangan lupa memberikan penghargaan, sehingga secara organisasi memang harus dibangun semacam program penghargaan bagi pegawai-pegawai yang berhasil maupun timnya. Nah, contoh-contoh yang bisa kita lakukan misalnya dengan membangun kolaborasi itu melalui cara-cara brainstorming, di mana ajak semua anggota tim untuk berbagi di dalam pemecahan masalah atau mengembangkan program dan proyek-proyek baru. Ada juga dengan cara melakukan rotasi tugas. Tentu ini memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mencoba peran yang berbeda-beda agar mereka dapat memahami perspektif orang lain. Dan tentu lain bisa juga melalui mentoring, di mana pimpinan mencoba untuk memasangkan pegawai yang berpengalaman dengan pegawai baru untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi saya kira kelemahan besar di dalam birokrasi itu adalah belum terbangunnya sebuah kultur atau budaya berkolaborasi. Padahal berkolaborasi ini itu sangat membantu birokrasi bisa lebih efisien dan lebih efektif di dalam mencapai target-targetnya. Semoga bisa memberikan manfaat dari apa yang saya sampaikan secara singkat ini, dan salam reformasi birokrasi.